Sebanyak 235 orang tahanan dari Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru masih buron setelah melarikan diri dari rutan. Desakan pembubaran Ormas anti-Pancasila terus menguat. Sejumlah ormas Islam mendukung wacana pembubaran Ormas anti-Pancasila yang akan memecah NKRI. Ini baru lihat yang naik sepeda ngebut dari semua. Seorang petani mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo dalam acara Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Banda Aceh. Selamat berjumpa dalam program Prime Time News Pemirsa. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikan kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Ketiga informasi tadi menjadi sajian utama di Prime Time News. Selain juga kami akan menghadirkan dialog mengenai solusi overcapacity lapas yang menjadi pemicu banyak masalah warga binaan. Bersama saya Afiana Malik, inilah Prime Time News selengkapnya. Situasi rumah tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru berangsur normal usai bentrokan dalam rutan yang memicu kaburnya ratusan tahanan. Dari gambar udara, terlihat para tahanan sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Video udara menggambarkan situasi kompleks rutan Sialang Bungkuk sudah kembali kondusif. Tahanan diinformasikan sudah melakukan kegiatan rutin seperti membersihkan halaman di dalam kawasan rutan. Kendati demikian, ratusan personil Brimopolda Riau dan TNI tetap disiagakan untuk mengantisipasi kericuhan susulan. Pengamanan di rutan Sialang Bungkuk ditingkatkan setelah ratusan tahanan kabur pada Jumat kemarin. Polda Riau menempatkan personil polisi di titik rawan dan jalur pelarian tahanan. Diperkirakan puluhan tahanan yang belum tertangkap sudah sampai ke daerah di perbatasan Pekanbaru, seperti Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Kampar. Aparat kepolisian Polres Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menggelar razia kendaraan pasca kaburnya ratusan tahanan rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru Riau. Razia dadakan ini dilakukan jajaran Polres 50 Kota di dua lokasi. Lokasi pertama di depan Polsek Pangkalan yang berada di perbatasan Sumatera Barat dengan Riau. Sedangkan lokasi kedua dilakukan di depan Mapores Sari Lama. Menurut Kapolres 50 Kota AKBP Haris Hadis, razia dilakukan terhadap seluruh kendaraan yang datang dari arah Pekanbaru, termasuk memeriksa seluruh penumpang maupun identitas pengendara. Razia juga bertujuan untuk mencegah masuknya para tahanan ke Sumatera Barat. Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi terus membantu pencarian ratusan tahanan yang melarikan diri dari rumah tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru. Polri menegaskan terus membantu pengamanan lapas atau rumah tahanan jika diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM. 12 yang sudah tertangkap ini waktu cepat ya. Ya memang ini saya kira menjadi perlu bahan evaluasi tentang sistem pembinaan ya di lapas. Bagi teman-teman yang menangani itu, kemudian tentu bagi Polri kami membantu, kami kan tidak bisa mengintervensi masuk, membantu setiap saat dalam rangka pengamanan termasuk mengevaluasi pengamanan lapas. Prinsip kami Polri siap dan kemudian terkait dengan yang sudah lari, rusuh ya kami tugasnya hanya menenangkan, kemudian mengamankan situasi yang stabil kembali. Dan sekarang sudah stabil, melakukan penangkapan, sebagian besar sudah tertangkap, tinggal sebagian kecil. Selanjutnya kita akan melakukan membentuk tim kejar, yang terus kita akan kejar sampai kapan juga. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah merinci sejumlah masalah dan penyebab insiden kaburnya ratusan tahanan dari rutan Sialang Bungkuk Riau. Perburuan terhadap sejumlah tahanan yang kabur pun terus dilakukan hingga ke sejumlah wilayah yang berdekatan dengan Pekanbaru Riau.
Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Iwayan Dusak menyatakan jumlah tahanan yang kabur pada Jumat siang kemarin adalah 448 orang. Dari hasil pencarian, polisi berhasil menangkap 213 tahanan, sementara sisanya 235 masih berkeliaran dan belum berhasil ditangkap. Masyarakat diimbau untuk melapor ke pihak yang berwajib jika ada orang yang mencurigakan yang berada di sekitar wilayah mereka. Beberapa petugas juga sudah kita ganti, kemudian yang perlu juga informasi kepada teman-teman bahwa dari jumlah kemarin 1.870 narapidana tahanan, ya, yang lari pada saat kejadian itu, karena 2 tahap itu adalah 448. Dari 448 itu sudah ditangkap oleh dari kepolisian sebanyak 235 yang belum tertangkap ini. Yang sudah tertangkap itu adalah 213 orang. Sehingga sekarang ini masih ada di luar tuh sebanyak 234 karena barusan terakhir tertangkap adalah 1. Nah ini nanti kita minta kepada Pak Kapolda, khususnya Pak Kapolres untuk menindaklanjuti ini, ya, tetap melakukan penyisiran untuk mencari yang 234. Adanya pungutan liar diduga menjadi salah satu pemicu kaburnya ratusan penghuni rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau Jumat lalu. Sejumlah pihak terkait berjanji akan mengusutnya. Kementerian Hukum dan HAM wilayah Riau mengakui adanya indikasi pungutan liar oleh petugas yang mengakibatkan kaburnya ratusan tahanan di Pekanbaru Riau. Sebelumnya pernah ada laporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh petugas rutan. Karena itu akan ada penyelidikan dan investigasi untuk membuktikan pelanggaran petugas rutan. Ya, semuanya itu nanti kita rapatkan besok. Artinya memang benar ada, Pak? Ya, itu tadi bicaranya itu tadi mereka semua mengatakan itu tuntutan seperti yang Bapak yang katakan tadi. Nah, besok kita rapatkan lagi. Sebenarnya memang dipungut biaya. Iya, dipungut biaya. Seperti apa yang dipungut biaya? Ya itu ada yang ada, tapi besok kita rapatkan. Tapi aslinya nggak ada, Pak, aturannya ya? Aturan nggak ada, itu oknum. Aturan nggak ada, makanya besok akan saya rapatkan. Pak, Bapak tahu ada pembebasan ini? Tidak tahu. Kapolda Riau menyatakan siap bekerjasama dengan Kemenkumham untuk mengusut praktek pungutan liar yang diduga dilakukan petugas rutan. Harap tadi saya nyampaikan langsung kepada Pak Ferdinand, yang mungkin itu Bang, saya bilang kita secara transparan perbaiki. Nah, tapi nanti bila ada bukti-buktinya, ya bisa saja kepolisian menegakkan, kan itu walaupun nilainya kecil, korupsi juga. Presiden bilang 10.000 pun kan pungut. Makanya korupsi juga, pasalnya gratifikasi. Selain indikasi pungutan liar, diduga kaburnya para tahanan juga dipicu oleh kondisi rutan yang kelebihan kapasitas. Seharusnya rutan Sialang Bungkuk dihuni oleh 560 orang, namun kini sudah dihuni oleh 900 tahanan dan 900 narapidana. Misalnya masalah air memang kapasitas 350 diisi 1.800 tentu airnya tidak mencukupi. Kemudian masalah kamar. Ya memang kapasitas 350 sekarang diisi 1.800 tentu kamar misalnya untuk 2 orang harus diisi misalnya 5 orang dan sebagainya. Kemudian mungkin perlakuan mereka menganggap bahwa pemberian hak-hak narapidana itu tidak lancar dan sebagainya. Kemudian ada lagi pungutan-pungutan yang mengatasnamakan pegawai atau mungkin pegawai itu sendiri. Belum ada data pasti berapa tahanan yang kabur, namun lebih dari 100 tahanan yang kabur sudah diamankan dan ditempatkan di lapas anak dan lapas dewasa. Saat ini Kemenkumham masih fokus untuk mengembalikan para tahanan yang kabur sebelum menentukan langkah selanjutnya. Tim Liputan Metro TV. Proses pencarian narapidana kabur dari rutan Bungkuk Sialang Pekanbaru terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Sementara pihak Ditjen Kemenkumham masih terus mendalami penyebab kericuhan di dalam rutan untuk mengatasi persoalan serupa yang bisa saja terjadi di lapas lain. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Taris Hirziman dari rutan Sialang Bungkuk Riau. Taris, bagaimana situasi saat ini di sana dan apakah sudah diketahui penyebab kericuhan di rutan Sialang Bungkuk kemarin? Ya, Afi, pada sore hari ini aparat masih tetap berjaga di lokasi rutan Sialang Bungkuk yang mana masih banyak sekali aparat TNI Polri bersiaga
di sekitar rutan ini. Dan situasi di sini sebetulnya sudah mulai berlangsung kondusif, namun aparat masih berupaya untuk melakukan pengamanan dan juga pencarian narapidana yang masih berkeliaran begitu. Dari siang hari tadi sampai saat ini kami memantau ada setidaknya 3 narapidana baru sejak pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 sore ini yang baru saja tiba di rutan Sialang Bungkuk ini untuk kemudian akan ditindaklanjuti begitu. Sementara untuk penyebab pasti mengapa sempat terjadi kericuhan dan banyaknya ratusan narapidana yang berhasil meloloskan diri sampai saat ini Kemenkumham dan juga pihak lapas serta aparat TNI Polri bekerjasama untuk mengusut penyebab pasti dari peristiwa tersebut. Pada sekitar pukul 9 pagi tadi, selama kurang lebih 7 jam, ini pertemuan berlangsung antara Ditjen Kemenkumham, Ditjenpas Kemenkumham, Iwayan Dusak, dan juga dari Kodam, maksud kami dari Kodim, serta ada juga dari Polri begitu, berkumpul semuanya di rutan ini untuk berdialog dengan para narapidana yang ada di sini. Mereka ingin mengetahui secara langsung apa saja permasalahan yang dihadapi selama di lapas ini. Maksud kami di rutan ini untuk kemudian ditindaklanjuti. Dan dari sekian banyaknya alasan, ini ada salah satu yang paling menarik adalah dugaan pungli yang cukup banyak terjadi di sini, disebut oleh para narapidana begitu, dan pihak dari Kemenkumham pun masih akan terus berupaya untuk mengusutnya. Untuk selengkapnya, berikut pernyataan dari Ditjenpas Kemenkumham Iwayan Dusak. Yang pertama bahwa penyebabnya adalah karena kepenuhan. Ya, karena kepenuhan. Yang kedua ada mismanagement. Mismanagement ini seharusnya napinya dipindahkan, tidak dipindahkan, sehingga terlalu penuh. Nah, ini sudah kita manajemennya kita akan rubah ya mulai hari ini, semuanya diganti. Ini sesuai dengan perintahnya Pak Menteri juga. Kemudian tentang memang laporan mengenai pungutan dan sebagainya itu informasinya akan kita dalami ya. Siapapun itu nanti akan kita tindak lanjuti baik secara administratif, kalau ada hal misalnya terkait dengan Pak Dinas, saya sudah sampaikan dengan Pak Kapolres untuk bisa tindak lanjuti. Pelayanan kesehatan, masalah makanan, masalah comprang. Ya, ada sekitar 16 lebih, termasuk juga petugas-petugas yang dianggap terlalu ekstrim gitu. Tapi ini mereka hanya minta memindahkan, tapi saya malah minta tuh periksa. Ya. Ini indikasi jangan kalau mereka punya kesalahan itu harus punya juga sanksi yang sesuai dengan tugasnya karena mereka disumpah untuk menjadi pegawai. Afi. Ya, Taris, menarik laporan Anda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di dialog kami usai jeda berikut ini. Terima kasih Taris Isman atas laporan Anda. Lalu pemirsa, bagaimana membenahi sejumlah masalah di rutan tahanan, di rumah tahanan? Kami akan membahasnya sesaat lagi dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami.